Baik, untuk pelajaran pada kali ini kita akan mempelajari materi internal audit. Nah, untuk kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok penyaji dan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan dikeluarkan dalam kuis hari ini. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Febriani dari Jurusan Akuntansi Syariah, kelompok 9 dengan mata kuliah Pengauditan 1 dengan judul makalah Internal Audit. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Yuni Gusdawati, Nur Aisyah, dan saya Revika Febriani. Yang pertama adalah pengertian dari internal audit. Internal audit adalah auditor yang bekerja di dalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi. Yang kedua, menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas atau organisasi sudah baik atau tidak. Selanjutnya, yaitu untuk melihat dan menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur aktivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas atau organisasi. Oke, ini internal audit adalah audit. Nah, kalau seandainya ini auditor, berarti internal auditor adalah. Ya, nanti kita lihat pengertian internal audit dari slide yang lain. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan dari internal audit. Yang pertama, memastikan kebijakan. Yang kedua, menilai kebaikan pengembangan pengendalian secara efektif dengan biaya yang wajar. Yang ketiga, memastikan harta perusahaan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, memberi saran perbaikan untuk lebih efektif dan efisien lagi. Yang kelima, menilai mutu kualitas pekerjaan oleh bagian-bagian perusahaan yang telah dibebankan oleh manajemen. Yang keenam, memberi kepastian bahwa data-data yang diolah dalam perusahaan bisa dipercaya. Selanjutnya, fungsi dari internal audit itu adalah untuk alat bantu manajemen guna menilai tingkat efektif dan keefisienan pengendalian internal perusahaan, serta memberi saran atau rekomendasi, memberi nilai tambah untuk manajemen sebagai dasar pengembalian keputusan atau tindakan berikutnya. Oke, untuk slide ini ada pertanyaan, yaitu yang bukan merupakan tujuan internal audit adalah A. Menilai kebaikan, mengembangkan pengendalian secara efektif dengan biaya yang wajar. B. Memberi saran perbaikan operasional. C. Memberi kepastian bahwa data perusahaan dapat dipercaya. Dan D. Memberikan opini audit atas laporan keuangan. Perbedaan dari internal audit dengan external audit adalah, kalau internal audit, yang pertama, audit internal dilakukan oleh internal auditor yang merupakan dalam perusahaan. Yang kedua, internal auditor tidak independen. Yang ketiga, pelaksanaan audit internal berpedoman pada internal standar yang ditentukan IIA. Yang keempat, pemeriksaan audit internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun. Yang kelima, laporan internal auditor tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Oke, yang saya mau stressing adalah di sini bahwa dikatakan bahwa internal auditor tidak independen. Namun sebenarnya baik internal auditor maupun eksternal auditor itu harus independen. Ya, mereka harus independen. Nah, mungkin yang dimaksud oleh tim penyaji di sini adalah internal auditor ini bukanlah merupakan pihak dari luar, tapi merupakan pihak dari dalam perusahaan atau merupakan bagian dari karyawan perusahaan. Namun, internal auditor itu harus tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Oke, pertanyaan di slide ini juga ada, yaitu dalam pelaksanaan auditnya, auditor internal berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh siapa? Nah, ya. Oke, lanjut. Sedangkan pada external audit, yang pertama yaitu audit eksternal dilakukan oleh external auditor yang merupakan luar perusahaan. Yang kedua,
External auditor adalah pihak independen. Yang ketiga, pelaksanaan audit eksternal berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang ditentukan IAPI. Yang keempat, pemeriksaan audit eksternal dilakukan lebih fee dan memiliki waktu terbatas. Yang kelima, laporan eksternal auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Oke, ada IAPI ya. IAPI ini adalah Institut Akuntan Publik Indonesia. Kalau IIA tadi Institute of Internal Auditor. Oke, lanjut. Baiklah, saya Juni Gustawati akan melanjutkan membaca hasil diskusi kami dari kelompok 9. Slide selanjutnya, tips membangun internal audit yang efektif. Yang pertama, internal audit harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Yang dimaksud dengan independen yaitu orang dalam atau pegawai perusahaan yang menerima gaji dari perusahaan. Yang kedua, internal audit harus memiliki job description yang jelas. Job description dari masing-masing auditor internal harus tersedia sehingga setiap auditor intern mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, internal audit harus mempunyai internal audit manual. Internal audit manual menggambarkan suara dari auditor direkturnya yang menjelaskan kepada stafnya. Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada Departemen Internal Audit. Tanpa dukungan yang kuat dari top manajemen, maka fungsi auditor akan impoten. Yang kelima, Departemen Audit Intern harus memiliki orang-orang profesionalitas, integritas, serta loyalitas yang tinggi. Untuk bisa bekerja yang efektif, efisien, dan ekonomis, haruslah dipilih staf yang berkemampuan tinggi. Yang keenam, auditor intern harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Seperti yang kita ketahui, laporan auditor intern digunakan untuk kepentingan internal, sedangkan laporan akuntan publik digunakan oleh pihak internal maupun eksternal seperti kreditor dan kantor pelayanan pajak. Yang ketujuh, Departemen Audit Intern harus memiliki internal audit charter. Internal audit charter harus disetujui oleh direksi atau dewan komisaris dan secara periode terus direview oleh manajer perusahaan. Oke. Nah, ini kan yang tadi internal audit harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan ya. Jadi harus independen. Kemudian harus memiliki job dis ya, atau job description atau pembagian tugas, itu harus jelas. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan internal audit harus mempunyai internal audit manual. Artinya yang dimaksud dengan internal audit manual itu adalah petunjuk ya, petunjuk atau prosedur atau catatan-catatan berupa kumpulan prosedur dalam melakukan audit internal. Kemudian lagi Departemen Audit harus memiliki orang yang profesional ya, atau jika ingin menggunakan kata-kata profesionalitas berarti harus memiliki orang-orang yang memiliki profesionalitas, integritas, serta loyalitas yang tinggi. Oke, lanjut. Slide selanjutnya, internal audit melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama, laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, pencatatan akuntansi perusahaan. Yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perusahaan, pemerintah, dan ikatan profesi. Hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan dan didokumentasikan dalam list of audit findings. Oke, jadi setelah internal auditor melakukan audit internal, maka hasil pemeriksaannya itu disimpulkan dan didokumentasikan dalam list of audit findings. Artinya ini adalah daftar temuan audit. Ya. Oke. Slide berikutnya, contoh temuan pemeriksaan yang melakukan penyimpangan atau kecurangan. Yang pertama, mencuri sebagian perangko dimiliki di perusahaan. Yang kedua, mencuri barang dagangan, peralatan kecil, perlengkapan kantor, dan peralatan kerja lainnya. Yang ketiga, mengambil sejumlah kecil uang kas dari
melalui cash register. Yang keempat, tidak mencatat penjualan dari barang dagangan dan mengambil uang hasil penjualan itu. Yang kelima, membuat saldo kas pada cash register dan uang kas berlebih dengan mencatat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Yang keenam, pembebanan yang berlebih pada biaya perjalanan atau memakai uang muka perjalanan untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh, melakukan lapping pada penagihan piutang. Yang kedelapan, membuat bukti penerimaan pembayaran uang yang tidak sah. Yang kesembilan, menerima pembayaran tagihan dan mengambil uangnya untuk kepentingan pribadi. 10. Melakukan pengkreditan untuk klaim pelanggan dan retur penjualan yang sebenarnya tidak terjadi. Oke, ya, terlanjur jalan sedikit ini. Pertanyaan dari slide ini adalah yang bukan merupakan contoh temuan pemeriksaan atas perbuatan kecurangan adalah mencuri sebagian perangko yang dimiliki perusahaan, mengambil kas kecil secara ilegal, melakukan pembelian kredit setelah dapat persetujuan dari manajer penjualan, atau melakukan lapping pada penagihan piutang. Oke. Baiklah, saya Nur Aisyah akan melanjutkan. Laporan internal auditor pada dasarnya adalah merupakan laporan intern perusahaan. Bentuk laporan ini dapat berbeda-beda dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Karena bentuk yang standar tidak ada ditetapkan, berbeda dengan laporan yang dibuat akuntan taklid. Laporan pemeriksaan intern harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu cermat. Laporan secara keseluruhan haruslah berdasarkan fakta. Setiap pernyataan, angka, dan referensi harus didasarkan atas bukti-bukti yang kuat. Pemeriksa harus berusaha dengan segala upaya agar laporannya dapat dipercaya atau diandalkan. Keandalan haruslah menjadi ciri dari laporan pemeriksa. Yang kedua yaitu jelas. Tujuan laporan pemeriksaan adalah agar diambil tindakan yang perlu. Oleh karena itu, laporan harus efektif, dan agar efektif, laporan haruslah jelas. Adapun yang ketiga, yaitu ringkas. Ringkas berarti membuang hal-hal yang tidak berguna atau yang berlebih-lebihan. Ringkas bukan berarti pendek, sebab mungkin suatu pokok persoalan memerlukan uraian yang luas. Dan yang terakhir yaitu tepat waktu. Laporan resmi dibuat tidak untuk dijadikan suatu dokumen sejarah, tetapi untuk meminta dilakukan suatu tindakan. Laporan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi yang mutakhir. Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila laporan tidak tepat waktunya. Selanjutnya contoh laporan internal audit. Di sini dapat kita lihat yaitu laporan audit independen kepada yang terhormat Direksi dan Dewan Komisaris PT Gunadarma, Jalan Margonda Raya nomor 100 Pondok Cina. Kami telah ditugasi untuk mengaudit. Nah, di laporan ini mungkin ada sedikit koreksi. Ini yang dimaksud sebetulnya adalah contoh laporan auditor internal, tapi ini yang ditampilkan adalah laporan audit independen. Nah, artinya ini adalah merupakan laporan audit eksternal, ya. Nah, jadi kalau laporan audit independen atau eksternal memang seperti ini, ya. Ada judul laporan, kemudian ada tujuannya. Kemudian di sini kami telah ditugasi untuk mengaudit neraca PT Gunadarma tanggal 31 Desember 2001 dan seterusnya. Karena perusahaan tidak melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan seterusnya, lingkup audit kami tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan pendapat. Nah, sini ada kata-kata pendapat. Ini adalah merupakan opini audit dari auditor eksternal, ya. Jadi
Mungkin slide-nya masih ada nih, masih ada sekitar 2 menit lagi. Ini tidak kita lanjutkan karena ini adalah merupakan laporan audit eksternal, bukan contoh dari laporan audit internal. Oke, demikian saja. Ada 3 soal kalau tidak salah dari video tim penyaji ini. Selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.